Selamat pagi, perkenalkan nama saya Maria Krispa, saya dari kelas A2 pagi. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang perilaku konsumen dalam lintas budaya dan perspektif internasional. Tinjauan budaya dan perspektif internasional. Dalam menguji terhadap faktor-faktor psikologi, sosial, dan budaya secara konsisten ditemukan bagaimana lapisan yang beragam pada masyarakat Amerika secara umum mengkonsumsi barang-barang yang beragam pula. Jika keragaman konsumsi tersebut banyak terjadi di antara segmen-segmen yang berbeda pada satu kumpulan masyarakat, maka akan terjadi lebih banyak lagi keragaman konsumsi pada dua atau lebih kumpulan masyarakat. Arti penting menjadi multinasional. Faktanya, yang hangat dibicarakan saat ini oleh mereka bukanlah apakah kita akan memasarkan produk ini di negeri lain, melainkan lebih kepada bagaimana kita akan memasarkan sebagai produk yang sama dengan kampanye iklan global yang sama. Karena kecenderungan pelaksanaan secara multinasional, maka kegiatan pemasaran saat ini memiliki istilah baru seperti global yang merujuk pada perusahaan yang melakukan dua tipe pemasaran, lokal dan global, yaitu bahwa perusahaan tersebut dalam usaha pemasarannya memadukan antara standarisasi dan elemen-elemen lokal untuk mengamankan keuntungan dari kedua strategi pemasaran tersebut, lokal dan global. Bermacam alasan yang menyebabkan perusahaan-perusahaan menjual produk mereka ke seluruh dunia. Pertama, banyak perusahaan yang telah mempelajari bahwa ketika pasar dalam negeri telah matang, maka satu-satunya kesempatan terpenting untuk kelangsungan masa depan perusahaan diwakili oleh pasar luar negeri. Kenyataan mendorong mereka untuk memperluas batas-batas mereka dan mencari konsumen yang terbesar di seluruh dunia. Terlebih lagi, konsumen di seluruh dunia cenderung gemar mencoba produk-produk asing yang terkenal di tempat yang jauh dan berbeda. Memperoleh ekspor dari kultur lain. Dengan banyaknya kontak yang dilakukan konsumen dengan barang-barang dan gaya hidup dari orang-orang tinggi di bagian dunia yang lain, mereka mempunyai kematangan untuk mengadopsi cara dan produk mereka. Sebagai besar, pengamatan konsumen terhadap budaya yang berbeda cenderung timbul dari inisiatif mereka sendiri, perjalanan mereka tinggal dan bekerjanya mereka di negara asing, atau bahkan perpindahan mereka ke negara yang berbeda. Efek negara asal. Ketika konsumen memutuskan untuk melakukan pembelian, mereka mungkin akan sampai pada pertimbangan akan asal negara produk yang mereka pilih. Para peneliti menunjukkan bahwa konsumen menggunakan pengetahuan mereka tentang di mana produk tersebut dibuat sebagai evaluasi pilihan pembelian mereka. Efek negara asal ini muncul karena konsumen seringkali sadar bahwa negara, perusahaan, atau merek tertentu berhubungan dengan negara tertentu. Analisis konsumen secara lintas budaya. Untuk menentukan bagaimana memasuki pasar di luar negeri, pelaku pasar perlu mengadakan suatu bentuk analisis konsumen secara lintas budaya, crop culture consumer analisis. Analisis konsumen secara lintas budaya ini adalah usaha untuk menentukan derajat persamaan dan perbedaan antara dua atau lebih negara. Analisis tersebut dapat menyediakan pemahaman terhadap karakteristik psikologi, sosial, dan budaya konsumen yang menjadi target bagi pelaku pasar, hingga mereka mendesain strategi pemasaran yang efektif. Persamaan dan perbedaan individu.
Semakin banyak persamaan antara satu negara dengan negara lain, maka pelaku pasar juga cenderung memakai strategi pemasaran yang hampir sama. Sedangkan jika kepercayaan nilai dan adat istiadat dari target negara-negara jauh berbeda, maka strategi pemasaran yang lebih spesifik diterapkan. Produk yang sama dapat mempunyai makna yang berbeda di tiap negara. Efek waktu. Saat akan memulai usaha baru di suatu negara, yang harus dipertimbangkan adalah fact of life, ritme hidup yang berbeda antara satu negara dengan negara lain. Fact of life dapat diartikan sebagai berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu aktivitas. Pertumbuhan global kelas menengah. Pertumbuhan masyarakat kelas menengah di negara berkembang menarik perhatian banyak pelaku pasar global yang sedang mengidentifikasi konsumen baru untuk produk mereka. Akulturasi adalah sudut pandang penjualan yang penting. Akulturasi lintas budaya adalah proses ganda, dua proses untuk penjual. Pertama, penjual harus mengenalkan dengan seksama diri mereka nilai-nilai values, kepercayaan, beliefs, dan adat istiadat kostum dari masyarakat yang baru untuk posisi dan pasar yang tepat bagi produk mereka. Kedua, untuk mendapat penerimaan bagi produk baru di masyarakat asing, mereka harus mengembangkan satu strategi yang mendorong anggota masyarakat untuk merubah atau memecahkan tradisi mereka sendiri. Karakteristik naluriah dari analisis lintas budaya. Biasanya sulit bagi perusahaan merencanakan bisnis di negara-negara asing untuk menjalankan penelitian lintas budaya konsumen. Misalnya, sulit di negara-negara Islam di Timur Tengah untuk mengadaptasi penelitian pasar gaya Eropa. Teknik mengadakan penelitian. Dalam lintas budaya, beban tambah terjadi karena bahasa penggunaan kata-kata seringkali berbeda dari satu negara ke negara lain. Masalah lain pada penelitian perdagangan internasional menekankan pada skala pengukuran. Strategi alternatif multinasional global vs lokal. Berapa penjualan berpendapat bahwa dunia pasar menjadi semakin dan semakin mirip dibakukan standar penjualan. Oleh karena itu, menjadi semakin dapat dikerjakan dengan mudah. Menciptakan sebuah merek dunia. Beberapa perusahaan telah menciptakan produk bermerek dunia yang dihasilkan, dikemas, dan diposisikan dengan cara yang sama tanpa menghiraukan negara di mana produk itu dijual. Penjualan produk-produk dengan pasar yang luas menggunakan sebuah word branding strategi. Pemasaran global yang aktif adalah membedakan strategi komunikasi pemasaran yang menekankan pada pesan umum. Beberapa perusahaan melakukan strategi yang menyesuaikan iklan mereka dengan nilai-nilai khusus kebudayaan. McDonald adalah contoh perusahaan yang mencoba untuk melokalisir iklannya di setiap pasar yang mempunyai kebudayaan yang berbeda dengan cara membuat perusahaan lokal. Segmentasi psikografi antara budaya. Terdapat perbedaan sikap atau perilaku yang penting dalam menentukan kepuasan antara konsumer yang memungkinkan munculnya pembagian konsumer
Berdasarkan perbedaan kultur, beberapa perusahaan mungkin mendirikan strategi global branding, sedangkan perusahaan lainnya dibentuk dengan strategi individual atau lokal marketing. Kesalahan marketing, kegagalan dalam mengerti perbedaan. Banyak marketers yang dalam market internasional tidak tahu apakah produk, pendekatan promosi, aturan harga, atau saluran eceran yang efektif di satu negara dan di negara lain, serta mencoba menentukan perusahaan spesifik apa yang harus dilakukan untuk setiap pasar asing. Masalah produk. Marketers internasional seringnya menolak untuk memodifikasi produknya untuk memenuhi keinginan budaya lokal. Marketers Amerika yang menjual produk makanan di Jepang seringnya menemukan kesulitan yang akhirnya mengharuskan mereka mengubah karakteristik asal produknya. Masalah harga distribusi. Marketers internasional harus menyesuaikan peraturan harga dan distribusi mereka dengan kondisi ekonomi dan strategi lokal. Sebagai contoh, di banyak negara berkembang, produk ukuran kecil sering menjadi keharusan karena konsumer tidak dapat mengeluarkan biaya yang banyak untuk ukuran yang lebih besar, yang lebih populer di US dan negara kaya lainnya. Juga harus diingat bahwa pandangan Amerika dengan harga murah bisa dipandang tidak sama di negara lain. Kesimpulan, dengan banyak perbedaan sekarang antara sama penduduk di sebuah negara, mudah untuk mengerti bahwa perbedaan besar mungkin terjadi di antara penduduk dari negara yang berbeda, mempunyai budaya, value, kepercayaan, bahasa yang berbeda. Jika pemasaran internasional adalah untuk memuaskan kebutuhan konsumen, mereka harus mengerti persamaan dan perbedaan yang relevan yang ada di antara orang-orang di negara target mereka. Mungkin sekian presentasi saya. Terima kasih.